Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji bagi nama Tuhan, pada malam hari ini kembali kita mengikuti ibadah tengah minggu kita. Biarlah kita bersukacita, memuliakan, memuji nama Tuhan. Dimanapun kita berada, kiranya kuasa Roh Kudus menyertai ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita bernyanyi memuji Tuhan dengan mengangkat pujian Bapa ku persembahkan tubuhku. Bapa ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Bapa ku persembahkan, Bapa persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Bapa, Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Haleluya. Bapa di surga yang kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu yang maha tinggi.
Begitu besar kasih karunia-Mu kepada kami yang memberi kehidupan dan menjanjikan kehidupan yang kekal. Bapa, pada malam hari ini kami sepakat bersehati memuji memuliakan nama-Mu di dalam ibadah tengah minggu kami. Bersama-sama sehati memuji memuliakan nama-Mu. Karena kami adalah tubuh Kristus dan satu di dalam Kristus. Bapa di surga, berkenanlah Engkau dalam ibadah kami malam hari ini. Untuk itu kami datang tersungkur di kaki-Mu memohon ampun dari segala dosa dan pelanggaran kami. Supaya ibadah kami ini boleh berkenan dan menyenangkan hati-Mu. Dan biarlah kami semua boleh diberkati dimanapun kami berada ya Tuhan. Kuasa Roh Kudus menyertai ibadah kami ini dimanapun kami berada yang mengikutinya. Dan kami bermohon ya Tuhan, curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu. Kiranya kami semua boleh dipulihkan, diberkati melalui ibadah kami pada malam hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari saudara kita kembali memuji Tuhan dengan bernyanyi Betapa Ku Mencintai. Kiranya Tuhan menyentuh hati kita. Betapa ku mencintai segala yang tak terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Haleluya. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku. Betapa aku mencintai segala yang tak terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai
Puji bagi nama Tuhan, kiranya puji-pujian kita ini boleh berkenan kepada Tuhan. Dan kita boleh dipulihkan melalui ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita angkat kembali pujian Ku Tak Membawa Hati Sebagai Hamba. Tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Haleluya. Tiba saatnya kita mempersiapkan hati, jiwa dan pikiran kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan tertanam di hati kita menjadi tanah yang subur, biarlah bertumbuh dan berbuah yang manis. Dan biarlah kita juga menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia dimanapun kita berada sampai akhir hidup kita. Mari kita angkat pujian bagaikan bejana. Bagaikan bejana siap dibentuk, inilah hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikanku alat dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah turut kehendakmu, pakailah sesuai rencana.
Ikan bejana siap dibentuk, inilah hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikanku alat dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah turut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Haleluya. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami sudah menaikkan puji-pujian. Biarlah pujian kami ini boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami ingin mempersiapkan hati, jiwa, dan pikiran kami, supaya kuasa firman-Mu masuk ke dalam hati kami Tuhan. Kau persiapkan hamba-Mu, dan Kau urapi hamba-Mu dengan urapan yang baru. Biarlah firman-Mu ini tertanam di dalam hati kami, dan kami renungkan itu siang dan malam, dan kami siap melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, mengucap syukur dan menyambut firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom saudaraku, puji Tuhan malam hari ini kita boleh bersuka cita oleh kemurahan Tuhan yang memperkenankan kita boleh masuk di dalam ibadah tengah minggu. Dan ini saatnya saudaraku, kita sehati sepikir menanti-nantikan firman Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita saat ini. Mari saudara kekasih, kita persiapkan kehidupan kita, kita terima pengajaran Tuhan. Firman-Nya yang iya dan amin. Lewat Yohanes 4 ayat 19 sampai ayat 24. Demikian firman Tuhan. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang kepadaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran.
sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan buat kita adalah kewajiban utama orang Kristen menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Amin. Saudara kekasih, kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang percakapan Yesus dengan perempuan Samaria. Kita bisa lihat saudaraku, percakapan Yesus dengan perempuan Samaria ini menunjukkan pengabdian Yesus Kristus kepada tujuan Allah Bapa di sorga, yaitu untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Dan juga saudaraku, kerinduan Yesus Kristus untuk menuntun perempuan Samaria ini kepada kehidupan yang kekal. Amin. Saudara kekasih, keinginan utama Yesus Kristus adalah menyelamatkan manusia yang terhilang. Haleluya. Saudaraku, perempuan Samaria ini menerima anugerah yang luar biasa dari Tuhan Yesus lewat pertemuan mereka, lewat percakapan dan dialog mereka pada saat bertemu saudaraku di tepi sumur itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perempuan ini saudaraku menerima air kehidupan yang kekal dan menerima pengajaran untuk dapat dia mengerti bagaimana sesungguhnya untuk menyembah Allah yang Maha Kasih itu. Allah kita yang luar biasa itu. Allah Bapa yang benar, yang harus disembah oleh setiap umatnya di dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Saudara kekasih, menyembah Allah di dalam roh adalah menghampiri Allah dengan hati yang sungguh-sungguh menyembah dalam tindakan kuasa Roh Kudus yang menolong kita semua. Haleluya. Saudaraku, menyembah Allah di dalam kebenaran, yaitu menyembah dengan tujuan penyembahan itu hanya kepada Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Saudara kekasih, sebab kebenaran itu adalah Yesus sendiri, maka semua penyembahan kita harus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kita arahkan kepada Allah Bapa di sorga. Saudaraku, mengapa kita harus menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran? Saudara kekasih, kita tadi sudah membaca firman itu, sudah disingkapkan kepada kita bahwa kita harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran yang Dia sediakan itu, saudaraku. Sebab Allah Bapa, saudara kekasih, layak untuk disembah, sebab Dia mengaruniakan kehidupan kepada kita, dan Dia mau datang, saudaraku, menjadi manusia. Allah yang maha mulia mau datang ke dalam dunia agar ada, saudara kekasih, yang menolong kita, yang menyelamatkan kita, yang memberikan kepada kita kuasa sebagai anak-anak Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Yang kedua, karena Allah Bapa yang menghendaki, itulah tadi sudah kita terima firman-Nya, saudaraku, di dalam Yohanes 4 ayat 23 berfirman, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran.
sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Amin. Saudara kekasih, ketika Allah Bapa mengutus Roh Kudus-Nya di dalam seluruh kehidupan kita yang percaya kepadanya, kita dipimpin kepada kasih karunia demi kasih karunia yang dianugerahkan Allah di hidup kita. Dan oleh kuasa itu kita boleh dikatakan, boleh diperkenankan untuk menyembah Allah di dalam roh. Saudara kekasih, menyembah Allah di dalam roh hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang sudah mengalami kelahiran baru, yaitu mereka yang sudah menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Dan saudaraku yang mau kehidupannya dipimpin oleh Roh Kudus hari lepas hari untuk hidup di dalam pertobatan. Saudara kekasih, Roh Kudus itu yang mengendalikan seluruh penghidupan kita. Kuasa Roh Kudus yang bersemayam di hati kita, yang berkuasa di hidup kita, menguasai seluruh penghidupan kita, bahkan memimpin kita boleh melangkah demi langkah kepada apa yang Tuhan kehendaki. Kuasanya lah saudaraku yang membantu kita menyembah Allah seturut dengan kehendaknya. Saudara kekasih, menyembah dalam kebenaran artinya menyembah Allah Bapa harus di dalam Yesus. Karena Yesus Kristus itu adalah kebenaran. Kebenaran itu adalah firman Tuhan. Firman itu adalah Allah sendiri yang menjelma datang ke dalam dunia untuk mengasihi kita orang-orang berdosa. Terpujilah Dia yang sungguh sangat mengasihi kita. Saudara kekasih, kuasa Roh Kudus dan kebenaran sejati inilah yang memampukan kita saudaraku dapat menyembah Allah Bapa dimanapun kita berada. Bukan hanya di tempat-tempat ibadah, bukan hanya di gereja saudaraku. Karena penyembahan kita tertuju kepada Allah yang kita kenal. Jadi saudara kekasih, tidak dikatakan harus di sini, harus di situ, tidak. Dimanapun kita, dilayakkan kita untuk menyembah Dia, asal yakin sepenuhnya. Di hidup kita ini, di hati kita ini, ada Roh Kudus, ada terang Tuhan Yesus, ada kebenarannya yang menuntun kehidupan kita kepada kehendak-Nya. Saudara kekasih, jadi penyembahan di dalam roh dan kebenaran adalah penyembahan yang tidak terikat oleh tempat dan waktu. Karena saudara kekasih, kita bukan lagi seperti perempuan Samaria itu. Dan juga orang-orang Yahudi itu saudaraku. Dikatakan tadi, nenek moyang kami menyembah Allah di atas gunung ini. Dan saudara kekasih, dikatakan orang-orang Yahudi menyembah di Yerusalem. Dan juga mereka tidak mengenal Allah yang mereka sembah. Tetapi puji nama Tuhan, Yesus luar biasa. Mengutus rohnya yang kudus, boleh berkuasa di dalam seluruh hidup kita. Untuk memberitahukan, ini Allah yang sangat mengasihi kita. Allah Bapa di dalam nama Yesus Kristus. Yang mengaruniakan Roh Kudus-Nya dan kebenarannya boleh ada di hidup kita. Saudara kekasih, semua orang yang hidup dipimpin oleh Roh Kudus, pastilah saudaraku menyembah Allah satu-satunya Allah yang kita kenal, yaitu Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara kekasih, penyembahan
dapat kita lakukan saudaraku bila Kristus datang di dalam kehidupan kita. Sebab hanya Tuhan Yesus Kristus oleh kuasa Roh Kudus yang sanggup memberitahukan kepada kita bagaimana cara menyembah Allah. Kata-kata apa yang harus kita katakan. Pujian apa, penyembahan apa yang harus kita perbuat. Roh Kudus itulah yang bertindak saudaraku. Tetapi harus ada hati yang benar-benar sungguh-sungguh menyembah kepadanya. Tidak boleh saudaraku ya untuk mengambil kemuliaan itu buat diri kita sendiri. Tidak ada gunanya dan tidak berkenan di hadapan Allah. Tidak boleh ada yang munafik saudaraku. Tetapi harus mengakui, harus benar-benar sungguh-sungguh kepada Allah. Bukan karena segala sesuatunya. Bukan karena musik, bukan karena indahnya suara perkataan, kata-kata dan lain sebagainya. Tetapi hati yang tunduk di hadapan Allah kita menyembah di dalam roh, di dalam pimpinan Roh Kudus oleh kuasa kebenaran Allah yang dihadirkan di dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus mengakui seperti perempuan Samaria itu saudaraku, ketika dia berdialog dengan Yesus Kristus. Dia memperkatakan firman kebenaran saudaraku. Tertulis di dalam Yohanes 4 ayat 24 sampai 25 demikian firman Tuhan. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitahukan segala sesuatu kepada kami. Amin, haleluya. Dia tahu saudaraku kebenaran itu. Tetapi saat itu belum terbuka kepadanya temannya yang berdialog itu. Temannya yang bercakap-cakap itu adalah Yesus sendiri. Haleluya. Saudara kekasih. Terjadi saudaraku. Kehidupan yang baru di dalam kehidupan wanita ini. Karena apa? Pertemuannya dengan Yesus. Seperti yang dikatakan itu saudaraku. Jika Mesias datang, jika Yesus Kristus datang di dalam kehidupan kita, ia akan memberitahukan segala sesuatu kepada kita. Benar saudara kekasih. Oleh sebab itu saudaraku, biarlah hari-hari yang kita lalui, benar kita berjaga-jaga dan berdoa. Menjaga di dalam apa yang Tuhan kehendaki. Oleh kuasa perkataannya, kebenarannya boleh berkuasa di hidup kita. Sehingga tidak ada lagi saudaraku yang dapat memisahkan kita daripadanya. Sebab dia akan senantiasa oleh kerinduan kita saudaraku. Dia boleh berfirman kepada kita, memberitahukan apa yang dia kehendaki untuk kita boleh lakukan. Saudara kekasih, supaya Yesus Kristus selalu berkenan datang di hidup kita. Baiklah kita terus menerus saudaraku, mau hidup dipimpin Roh Kudus agar hidup kita layak untuk menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Jadi ketika kita masuk saudaraku, di dalam setiap peribadatan kita, di dalam ibadah kita dengan pertolongan kuasa Roh Kudus. Di sana saudaraku, semua kita sama saudara kekasih. Tidak ada perbedaan di antara kita semua sidang jemaatnya. Baik itu pemimpin pujian, baik itu hamba-hambanya yang lain, baik itu pemain musik dan seluruhnya kita jemaat.
satu-satunya yang dikasihi oleh Allah Bapa di dalam kita di tempat ini. Kita boleh dipersatukan. Saat itu saudaraku, kita semua sama, yaitu sebagai penyembah Allah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Semua kita harus tunduk saudaraku, menyembah Allah kita di dalam setiap jam-jam ibadah yang Tuhan perkenankan untuk kita lakukan. Dialah Allah Bapa, satu-satunya pribadi yang sungguh sangat mengasihi kita. Dia tidak rela melihat kita menjadi amburadul cara peribadatan kita. Tetapi dia datang saudaraku, di dalam rohnya yang kudus mengunjungi kepada kita. Maka oleh sebab itu, biarlah di dalam setiap jam-jam ibadah kita, kita sepakat semua tunduk untuk menyembah dia di dalam roh dan kebenaran. Sebab Allah Bapa saudaraku menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Saudara kekasih, sepakat kita semuanya sehati sepikir untuk mempersembahkan yang terbaik guna hormat kemuliaan bagi Bapa di dalam sorga yang mengaruniakan kepada kita waktu-waktu untuk bersekutu dengan Dia. Jadi ketika kita datang di dalam ibadah kita, saudara kekasih, mari kita sehati sepikir sepakat menantikan Dia yang adalah Raja kita, penolong kita, penguasa di kehidupan kita. Biarlah kita semua hidup di dalam kehendak-Nya, agar oleh kuasanya saudaraku, setiap peribadatan kita di sana, kita seluruh sidang jemaatnya dari yang termuda sampai yang tertua boleh melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa, dan kita semakin hari semakin bertumbuh ke arah Kristus yang adalah kepala kita. Saudara kekasih, biarlah oleh kuasanya, oleh kebenarannya dan oleh pertolongan kuasa Roh Kudusnya kita dapat melakukan kehendak-Nya. Terpujilah Dia yang memberikan kesempatan itu di dalam kehidupan kita malam hari ini. Mari kita berjanji bahwa kita sebagai umat gembalaannya di tempat ini mau menyembah Allah Bapa di dalam roh dan kebenaran oleh pertolongan Tuhan Yesus dan kuasa Roh Kudus yang memimpin kita kepada kehendak-Nya. Inilah saudaraku nasihatnya bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan dengan pujian, Ku datang ke hadirat-Mu. Haleluya. Ku datang ke hadirat-Mu membawa pujian. Dengan segenap hatiku ku memuji Engkau ya Tuhan Allahku. Kau patut ditinggikan, sembah-Mu ialah nama-Mu di bumi. Sembah-Mu ialah nama-Mu. Kami datang Tuhan, ku datang ke hadirat-Mu membawa pujian. Dengan segenap hatiku ku memuji Engkau ya Tuhan Allahku. Kau patut ditinggikan, sembah-Mu ialah nama-Mu di bumi. Sembah-Mu ialah nama-Mu. Ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi
datang ke hadirat-Mu membawa pujian. Dengan segenap hatiku ku memuji Engkau, ya Tuhan Allahku. Kau patut ditinggikan, sembah-Mu ialah nama-Mu di bumi. Sembah-Mu ialah nama-Mu. Ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Ku sembah Kau di tempat yang maha kudus. Allahku, ya Rajaku, ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Ku sembah Kau di tempat yang maha kudus. Allahku, ya Rajaku. Allahku, ya Rajaku. Haleluya. Segala puji dan hormat bagi-Mu Raja kebenaran, Allah Bapa yang sangat mengasihi kami. Terima kasih atas kehadiran-Mu bagi kami pada malam hari ini. Karena kasih-Mu Engkau datang berfirman, mengajar, menuntun kami kepada kehendak-Mu. Terpujilah Engkau Bapa yang sangat mulia. Engkau layak dipuji, disembah, diagungkan selama-lamanya. Raja kebenaran, Raja yang mengasihi kami, yang memberikan kepada kami hidup yang bersumber daripada-Mu. Kami sangat bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpuji nama-Mu yang maha mulia, sudah mengajar kami pada malam hari ini lewat kebenaran firman-Mu. Biarlah itu semua menjadi ingat-ingatan bagi kami semua sidang jemaat-Mu. Dan oleh kuasa-Mu ya Allah Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, kami menjadi penyembah-penyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Oleh kuasa-Mu yang menetapkan kami Tuhan, menerima karunia-Mu, menerima kemurahan-Mu, menerima kasih-Mu yang sempurna, menaruhkan Roh-Mu yang kudus, berdaulat berkuasa di dalam seluruh kehidupan kami. Demikian kebenaran-Mu yang menuntun kami boleh menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan, bukan karena kebaikan kami, tetapi oleh kuasa-Mu yang menetapkan kami menjadi anak-anak-Mu yang berhak untuk menerima janji-janji-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau berjanji bahwa ketika kami benar-benar tunduk di hadapan-Mu, datang menyembah, memuji, memuliakan nama-Mu, Roh Kudus-Mu berdaulat, menuntun kami, menghibur, menguasai seluruh penghidupan kami, agar apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan, kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terpuji nama-Mu Bapa yang sempurna, yang sudah mengajar kami malam hari ini, bagaimana kami hidup di dalam kehendak-Mu. Bapa di dalam sorga, berkatilah kami semua yang sudah mau tunduk di hadapan-Mu, melakukan ibadah bakti kami kepada-Mu lewat ibadah tengah minggu malam hari ini. Demikian juga semua saudara-saudara kami yang sudah Engkau persatukan menjadi sidang jemaat-Mu di dalam gereja-Mu, gereja yang Tuhan bangun menjadi bait kudus-Mu, tempat kami bersekutu
bersekutu di dalam pimpinan-Mu Tuhan, menerima kuasa-Mu, kebenaran-Mu senantiasa. Biarlah kami boleh bersama-sama semakin hari semakin mengenal kepada-Mu Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, dan Roh Kudus yang manis yang diutus oleh Allah Bapa untuk menuntun kami kepada seluruh kehendak-Mu. Berkatilah seluruh jemaat-Mu ya Tuhan, mulai dari Ibu Gembala sidang kami, demikian juga para hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Oh Yesus yang baik, para pengerja-pengerja-Mu sekaliannya, seluruh sidang jemaat-Mu ya Tuhan, yang sudah Tuhan persatukan menjadi sidang jemaat-Mu di tempat ini. Kami rindu senantiasa untuk mendengarkan kuasa perkataan-Mu. Di dalamnya kami boleh dididik, di dalamnya kami boleh diberitahukan apa yang harus kami lakukan. Roh Kudus-Mu yang manis dan sempurna memampukan kami untuk memberikan kepada kami pemahaman bagaimana kami harus hidup sebagai anak-anak-Mu yang tunduk dan taat kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkatilah seluruhnya jam-jam ibadah yang boleh kami lakukan. Karena disitulah kami Bapa menanti-nantikan Engkau yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Tambah-tambahkan iman pengharapan kami. Tambahkan Tuhan Yesus ketekunan kami untuk boleh berlaku sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan, yang mau dipimpin oleh Roh-Mu yang kudus, sehingga dimanapun kami boleh berada, Roh-Mu yang kudus bersama dengan roh kami ada, berkuasa, bersaksi kepada dunia bahwa kami adalah anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu Bapa. Ajari kami seluruh jemaat-Mu agar dimanapun kami boleh berada, kami boleh ingat bahwa Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami, pembela kami, penolong kami, pemberi kasih yang sempurna di hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Bertambah-tambahlah sukacita kami mengikut Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya, Tuhan Yesus yang benar. Haleluya. Di dalam Allah Bapa kami, satu-satunya Allah yang berkuasa di sorga dan di bumi, menjadi gembala agung kami selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kami perhambakan seluruh kehidupan kami kepada Tuhan. Berkenan Roh-Mu menuntun kami, mengajar kami, mengutus kami di mana Tuhan kehendaki. Pakailah kami Tuhan seturut dengan kehendak-Mu, agar oleh kuasa-Mu dari kehidupan kami mengalirlah aliran-aliran air kehidupan, karena Engkau yang menetapkan kami membawa Tuhan berita keselamatan di mana Tuhan kehendaki lewat rumah tangga kami. Biarlah kuasa-Mu, nama-Mu yang ajaib dan sempurna, kebenaran-Mu yang maha mulia boleh mengalir Tuhan ke sekeliling rumah jemaat-Mu dimanapun kami boleh berada, sehingga oleh kuasa-Mu ya Tuhan, kemuliaan-Mu ya Allah Bapa, menarik orang-orang yang Tuhan kehendaki menjadi orang-orang yang diselamatkan karena Engkau, oh Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami, berkenan hadir di hidup kami pribadi lepas pribadi untuk memberitakan kebenaran-Mu. Kuasa-Mu sempurna Tuhan, bukan karena kemampuan kami, tetapi Engkaulah kuasa itu yang sanggup mengaruniakan itu kepada setiap orang yang Tuhan kehendaki. Sampailah itu Bapa kepada seluruh keluarga besar kami sidang jemaat-Mu di tempat ini. Dimanapun yang kami kasihi itu boleh berada, biarlah semua boleh menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkenanlah Bapa tetap berfirman, tetap berkuasa
untuk seluruh hidup kami jemaat-Mu, sehingga sampai selama-lamanya kami boleh oleh pertolongan kuasa Roh Kudus menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami menjadi tunduk dan taat karena pertolongan-Mu, dan oleh kuasa-Mu kami tekun berjaga-jaga dan berdoa. Kami tekun menantikan Engkau, Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan kapanpun Engkau datang, kami bersama-sama Tuhan berjuang hidup di dalam pertolongan-Mu untuk menjadi jemaat yang oleh senantiasa diajar, dituntun kepada kehendak-Mu, dan kami didapati tidak bercela, sebab firman Tuhan yang ajaib dan sempurna menuntun kami kepada kehendak-Mu. Oleh kuasa-Mu lah itu boleh terjadi di dalam kehidupan kami seluruh jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkat dan kuasa-Mu lah yang kami nanti-nantikan, meneguhkan pengharapan kami, mengaruniakan kepada kami iman yang teguh. Apapun yang terjadi, biarlah tetap hati kami melekat kepada satu-satunya Tuhan kami, Yesus Kristus namanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Lawatlah seluruh sidang jemaat-Mu malam hari ini. Di dalam seluruh keberadaan kami, hanya Engkau yang menjadi dambaan kami ya Tuhan, yang sanggup menolong kami di dalam segala perkara. Ketika ada yang lemah, yang sakit jasmani, terlebih lagi sakit rohani, kami letakkan di dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah kuasa-Mu yang boleh menjamah ya Tuhan. Terutama ya Bapa, kami bawa ke dalam tangan Tuhan opungnya Jamot ya Tuhan, yang terbaring saat ini di rumah sakit. Bapa yang baik, bagi-Mu tiada yang mustahil. Kami bersama-sama sehati sepikir meletakkan Bapa yang kami kasihi ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Ulurkanlah kuasa-Mu, mengalirlah aliran kuasa darah Yesus Kristus di dalam peredaran opungnya Jamot, sehingga penyumbatan-penyumbatan yang boleh terjadi oleh kuasa darah Yesus boleh mengalir dengan sempurna. Haleluya. Dan Bapa yang kami kasihi, boleh menerima kuasa kesembuhan karena pertolongan Tuhan Yesus. Demikian semua keluarga kami Tuhan, sidang jemaat-Mu dari yang termuda sampai yang tertua, yang mengalami sakit penyakit pada saat ini. Biarlah uluran tangan Tuhan Yesus yang sempurna mereka menjadi sembuh. Yang berbeban berat kami serahkan kepada Tuhan. Hanya Engkau yang sanggup memberikan kelegaan ya Tuhan. Belalah kami semua jemaat-Mu yang mengalami rintangan hidup. Tolong berikan kekuatan agar tidak ada Tuhan yang mengundurkan diri daripada-Mu. Tetapi di dalam segala keadaan kami tetap sehati sepikir, bergandeng tangan mengikut Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Dan oleh kuasa Roh Kudus-Mu kami diajar, dituntun menjadi penyembah-penyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Termeterailah itu di kehidupan kami. Firman-Mu yang telah kami terima berkuasa di hati kami ya Tuhan. Termeterai di pikiran kami, di mulut dan lidah kami, di jiwa kami Tuhan. Sehingga oleh pertolongan-Mu kami jemaat-Mu yang ada di tempat ini seluruhnya terbangun di dalam kemahakuasaan Allah, menjadi sidang jemaat yang kuat di dalam kekuatan tangan Allah kami. Terima kasih Tuhan. Bapa yang baik, kami bawa ke dalam tangan pengasihan-Mu seluruh rencana-rencana ibadah kami di bulan September ini, bahkan sampai selama-lamanya.
biarlah Roh Kudus yang manis tetap menguasai, menuntun, mengajar kami melakukan ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapilah seluruh hamba-hamba-Mu yang ambil bagian di dalam jalannya ibadah kami, agar itu menjadi, oh Tuhan, kesukaan bagi Allah kami. Ada suatu ibadah yang berkenan karena Roh Kudus berkenan mengajar, menuntun kami melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, berkatilah sidang jemaat-Mu di dalam segala usaha, di dalam segala pekerjaan, di dalam seluruh dagangan, demikian juga di dalam pendidikan anak-anak kami dan cucu kami Tuhan. Semua yang masih sekolah, yang masih kuliah, dan yang sudah bekerja, kami bersyukur Tuhan, biarlah mereka boleh tetap terpelihara di dalam kemahakuasaan Allah, sehingga kami seluruh jemaat-Mu boleh melihat kemuliaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, tak terbatas kuasa-Mu melakukan itu di hidup kami. Diberkatilah seluruh jam-jam ibadah yang kami lakukan di dalam rumah gereja kami, demikian di luar rumah gereja kami, semua untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Biarlah melalui kehidupan jemaat-Mu di tempat ini, nama-Mu dimuliakan, dan damai sejahtera-Mu yang tidak berkesudahan tetap menguasai hati dan pikiran kami, sehingga oleh pertolongan-Mu ya Allah Bapa, kami tetap aman di dalam kendali kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruhnya kepada Tuhan, bangsa dan negara kami dari Sabang sampai Merauke. Tuhan, hanya Engkau yang sanggup ya Bapa untuk mengampuni seluruh ketidakbenaran yang terjadi di bangsa kami. Bapa, tolong bangsa kami agar oleh kemurahan dan kebaikan-Mu Tuhan, bangsa kami boleh percaya kepada Tuhan. Kami rindu oleh kemuliaan-Mu, kiranya oleh pertolongan-Mu Tuhan, Engkaulah yang sanggup menarik sejumlah orang untuk percaya kepadamu. Dan kalau Tuhan berkenan, bangsa kami selamatkanlah Bapa. Demikian kami serahkan pemerintahan bangsa ini kepada Tuhan. Bapa yang baik, seluruhnya biarlah ada di dalam kehendak dan kuasa-Mu. Kami tidak dapat berbuat apa-apa ya Tuhan, tetapi kami tahu dan kami percaya Allah kami, Allah yang maha kuasa, yang sanggup mengaruniakan kehendak-Mu yang terbaik di bangsa kami. Belalah bangsa kami, tolong kepada pemerintahan bangsa kami, agar mereka dapat melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Oh Tuhan, di masa transisi untuk selesainya kepemimpinan oleh presiden ini kami serahkan kepadamu. Demikian presiden yang akan melanjutkan kinerja daripada presiden kami yang sudah terselesaikan. Berkatilah mereka Tuhan. Tolong mereka untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Biarlah oleh kuasa-Mu ya Tuhan, mereka dapat mensejahterakan bangsa ini. Oleh kemurahan Tuhan yang memberkati bangsa kami, jauhkanlah Tuhan segala bentuk-bentuk yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Hanya Engkau yang sanggup menolong bangsa kami di dalam segala keterpurukannya. Belalah pemerintahannya, belalah Tuhan perekonomian bangsa kami, belalah Tuhan Yesus keamanan bangsa kami, belalah Tuhan Yesus kesehatan bangsa kami. Biarlah oleh kemurahan-Mu dari Sabang sampai Merauke boleh terpelihara di dalam kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau yang kami sembah siang dan malam, jadilah kepada kami seperti yang Tuhan kehendaki. Inilah ibadah kami pada malam hari ini ya Tuhan. Kami memohon kepadamu, kami beribadah di dalam nama Yesus Kristus. Kabulkanlah doa kami seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami akhiri ibadah kami dengan menyapa-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu,
datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita.